Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Al-Fakir. InsyaAllah kita akan membahas tentang hadis yang selanjutnya dari kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, yang mana hadis ini hadis yang ke-12 tentang kehormatan dan kemuliaan seorang mukmin. Bismillahirrahmanirrahim. Atani Jibril faqala ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil laili wa 'izzahu istighna'uhu 'anil nas. Rawahu Al-Baihaqi an Jabir. Ikhwani rahimakumullah, dari hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa datang kepada beliau malaikat Jibril. Kemudian Jibril berkata kepada Muhammad, berpesan beberapa nasihat. Yang pertama yaitu, ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena sesungguhnya engkau pasti mati. Nah, pesan yang pertama ini mengandung arti bahwa kita harus hidup sesuai dengan syariat agama Islam. Dikarenakan kita tidaklah hidup selamanya, tidaklah hidup abadi di dunia ini. Kita hidup ada ujungnya, yaitu dengan kematian. Oleh karena itu, pergunakan hidup kita dengan hal-hal yang baik, amal soleh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya kita akan menghadapi kematian. Kemudian yang kedua, pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah oleh kamu sesuatu yang kamu kehendaki, tapi ingat, fa innaka mufariquhu, maka sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Ikhwani rahimakumullah, kita mencintai sesuatu di dunia ini kemungkinan dua. Kemungkinan kita meninggalkan sesuatu yang kita cintai tersebut, atau kemungkinan sesuatu yang kita cintai tersebut akan meninggalkan kita. Jadi pesan dari nasihat yang kedua ini adalah janganlah sampai kita mencintai sesuatu hal di dunia ini itu dengan berlebihan, karena kita semua akan berpisah dengan sesuatu yang kita cintai tersebut, kecuali cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul-Nya. Selain daripada itu, cinta yang kita berikan kepada selain Allah dan Rasul-Nya itu akan sia-sia. Kemudian yang ketiga, ikhwani rahimakumullah, wa'mal ma syi'ta fa innaka maziyun bihi. Beramallah kamu dengan amal yang kamu kehendaki, tapi ingat, kamu akan mendapatkan balasan dari amal yang kamu lakukan. Nah, ikhwani rahimakumullah, dalam nasihat yang ketiga ini, malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beramal yang mana amal tersebut akan dibalas baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai beramal dengan balasan nanti balasan yang buruk. Karena balasan
dari amal yang kita perbuat itu ada dua. Yang pertama surga, yang kedua neraka. Apabila amal yang kita kerjakan itu amal soleh, amal baik, maka Allah akan balas amal kita dengan surga. Apabila amal kita yang kita kerjakan itu amal buruk, maka Allah akan membalas amal kita itu dengan neraka. Oleh karena itu, marilah kita beramal dengan amal yang baik, amal yang soleh, agar Allah Subhanahu wa ta'ala membalas amal kebaikan kita dengan pahala dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil laili. Ketahuilah sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin adalah berada pada bangun malam. Jadi apabila kita ingin menjadi seorang manusia, seorang mukmin yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah kita memperbanyak bangun malam. Semakin banyak kita bangun malam, maka semakin tinggi kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berarti sebaliknya, semakin sedikit kita bangun malam atau bahkan tidak pernah kita bangun di malam hari untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, maka kemuliaan di sisi Allah semakin berkurang, atau bahkan tidak ada kemuliaan sama sekali bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang selanjutnya, wa izzahu istighna'uhu 'anin nas. Wa izzahu, kekuatan seorang mukmin, kehebatan seorang mukmin, ya, istighna'uhu 'anin nas, itu terletak pada kemandiriannya dari pertolongan manusia. Ya. Jadi jangan sampai kita selalu berharap pertolongan kepada manusia. Semakin kita memutuskan harapan kita terhadap manusia, semakin kuat seorang mukmin. Semakin kita banyak berharap kepada manusia, maka semakin lemahlah seorang mukmin tersebut. Ya. Wallahu a'lam bishawab.